Shalom semuanya. Sebelum kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan karunia-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami Bapa di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kebaktian ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus Kau yang mengurapi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus kasih cinta-Mu ya Tuhan Yesus terus mengalir dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Kau berkati kami ya Tuhan Yesus. Buat ya Tuhan Yesus, saudara-saudari kami ya Bapa yang hadir pada pagi hari ini, kiranya Kau menjamah mereka. Biarlah ya Tuhan Yesus, urapan-Mu mengalir atas mereka. Begitu juga ya Tuhan Yesus, buat saudara dan saudari kami yang belum dapat hadir Bapa, biarlah Kau yang menjamah mereka juga ya Bapa. Jikalau mereka sakit ya Tuhan Yesus, Kau yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus, Kau yang mengurapi mereka ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kiranya Kau memberkati Tuhan Yesus ibadah pagi kami ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu tercurah-curah ya Tuhan Yesus, memenuhi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin.
Ya Bapa, sebentar ya Tuhan Yesus, kami akan bersorak-sorai memuji dan meninggikan namamu ya Bapa. Biarlah ya Bapa, urapanmu tercurah-curah ya Bapa, memenuhi setiap kami anak-anakmu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada yang bersuka cita, amin? Yang bersuka cita, mari bertepuk tangan. Mari bertepuk tangan yang lebih kuat. Depannya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, pujikan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk ini sudah kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita bersama doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami sudah ya Tuhan Yesus bersorak-sorak ya Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Kiranya ya Tuhan Yesus, kami menjamah ya Tuhan Yesus setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Biarlah Kau yang berkati persembahan kami berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Sebentar juga ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Kau ya Tuhan Yesus yang memberkati ya Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan disampaikan nantinya ya Bapa bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita
dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku tinggikan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
Yesus Kristus, sebab Engkau besar, perbuatanmu sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah pada pagi menjelang siang tiba, tuntun hamba-Mu menyampaikan firman bagi hamba, bagi jemaat-Mu dan hamba-hamba ke tempat ini Bapa. Biar Roh Kudus memenuhi kami, setiap isi firman-Mu demi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Di nama Tuhan. Tema bulan ini tentang integritas dan tanggung jawab dalam pelayanan dan kepemimpinan. Jadi akan saya membawakannya. Jadi kita akan membahas tentang pelayanan dan tentang pemimpin. Saya agak tertarik dengan tema tahun bulan ini sebab tesis saya tulis 2 tentang kepemimpinan juga. Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan manusia tidak lepas dari namanya pelayanan dan saling melayani. Kita tidak mungkin menjalani hidup ini sesungguhnya tanpa pelayanan Bapak Ibu. Ya, sebab hanya dengan melayani kita dapat memberikan arti dalam kehidupan ini. Dalam melayani kita dapat menemukan artinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, melayani memberi makna dalam kehidupan. Apalagi tugas kita adalah mencari kerajaan Allah dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ya, orang yang merasa bermakna dalam hidupnya jika dia memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, sekarang kita lihat zaman Covid banyak orang saling memberi. Saya lihat kemarin ada ibu-ibu yang dibuang oleh anaknya 3 orang. Ya, 3 orang anaknya ditaruh ke panti jompo. Betapa sedihnya ibu itu. Ya, umur dah 70 tahun lebih. Ya. Jadi saya terharunya begini, ada pemilik Arema yang punya MS Group. Dia kayaknya orang terkaya juga di Indonesia. Datang dia dikasihnya panti jompo itu 100 juta untuk beli sembako. Kemudian dibawanya lagi ibu itu keliling ke mall, terus beli emas, lalu gelang, senang kali ibu itu. Padahal kalau dikatakan seorang ibu mengandung seorang anak 9 bulan, perjuangan luar biasa. Mama Deren aja, dia sekarang tidur gak nyenyak, mesti samping ini tidur. Kalau ini sesak rasanya, karena sudah ada satu kehidupan di dalam tubuhnya. Bayangkan 3 orang anak, perjuangan seorang ibu itu. Ya. Setelah besar karena kesibukannya dicampakkan. Inilah dunia sekarang, lebih mementingkan dunianya daripada keluarganya. Bapak Ibu, melayani memang terkesan rugi, ya, melayani terkesan dikatakan merugi. Namun melayani ini juga justru menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan kebahagiaan di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita. Jadi pelayanan harus dihubungi dengan relasi. Relasi yang bagaimana Bapak Ibu? Ya, seluruh kitab mencatut pada 2 kata ini, relasi dan melayani. Ya, artinya apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Jika hubungan kita baik dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, percayalah, kasih itu ada. Ya, karena dikatakan di kitab saya kalau nggak salah saya lihat kemarin 2 Korintus dikatakan di sini, kekudusan itu bukan karena kita menghindarkan dosa. Tetapi kekudusan itu ketika kita memiliki kasih antar sesama kita. Ya, artinya apa? Kasih itu damai, shalom. Kasih itu saling memaafkan. Kasih itu mengampuni. Kalau Bapak Ibu rajin bergereja, rajin berpuasa, tetapi kalau tidak memiliki kasih, sama juga tidak kudus. Ya,
Sama juga Anda berpuasa pun setiap minggunya mau melayani, tetapi kalau nggak ada kasih, nihil semua itu. Alkitab tidak hanya berbicara tentang manusia yang melayani Tuhan dan sesamanya, tetapi Bapak Ibu, biar Anda tahu semua, Alkitab menceritakan Tuhan juga melayani. Kok Tuhan melayani? Kita lihat dari sejarahnya, ya sebelumnya. Dalam Perjanjian Lama, tindakan melayani selalu dikaitkan dengan pekerjaan seorang hamba, ya seorang pembantu. Kemudian, ya melayani dalam bahasa Ibraninya, kalau kami pelajari itu kemarin dalam teologi itu namanya apa? Apa? Melayani itu adalah apa? Ya kata apa sendiri berarti bekerja untuk orang lain. Ya, yang sebenarnya menunjuk pada mereka yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Jadi di dalam gereja ada namanya pelayanan diakonos atau diakon, ya, yang bertujuan untuk melayani meja, melayani pengerja, hamba Tuhan. Itu namanya diakon atau diakonos. Ya seorang hamba melayani karena ketaatan, mungkin juga karena ketakutan. Kemudian sementara seorang diakon melayani dengan sukarela, dengan kasih, dengan iman. Ya, yang melayani setiap orang bukan hanya orang-orang yang lebih tinggi statusnya, tetapi melayani yang di bawah juga. Beda dengan melayani dengan hamba yang bekerja untuk orang yang di atas statusnya tinggi. Tapi diakon atau diakonis itu bekerja melayani yang mewakili atau bagaimana. Allah telah melayani kita sebelum kita diciptakan. Bapak Ibu. Yang pertama, Allah sudah melayani manusia sejak awal mula penciptaan. Ya, kemudian manusia pertama diciptakannya di Taman Eden, disiapkannya semua. Itu tanda Allah melayani kita. Manusia. Allah membuat semua isi Taman Eden itu baik semua. Itu pelayanan dari Allah. Ya. Kemudian Abraham dan keluarganya Tuhan melayani. Janji Tuhan kepada Abraham akan diberikan semuanya setiap bangsa-bangsa. Keturunannya seperti pasir-pasir yang ada di pantai. Itu adalah pelayanan Tuhan bagi Abraham. Kemudian apa? Israel. Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Itu tandanya Tuhan juga melayani bangsa pilihannya. Jadi mengapa Allah mau melayani? Padahal dia Tuhan. Dia Tuhan bukan hanya bukan suruh-suruh saja, tetapi dia mengajarkan kita untuk jadi seorang hamba yang melayani dan memimpin yang baik. Allah adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Itu satu Bapak Ibu. Kenapa dia melayani? Karena dia punya belas kasihan. Yang kedua, ia selalu setia dalam pelayanannya. Buka di Ulangan 10 ayat 17 sampai 18. Ulangan pasal 10 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu, yuk kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. 18. Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing yang memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Ini adalah mengapa Allah melayani. Karena dia satu mempunyai belas kasihan dan karena dia setia dalam pelayanannya. Kita juga tahu Kristus adalah seorang pelayan juga bagi umatnya, bagi semua umat manusia. Ya, nantinya saya selalu kasih contoh ilustrasi tentang Yesus melayani manusia. Ilustrasinya seperti ada sekumpulan semut memiliki sarang. Tiba-tiba dari ujung sana ada air datang. Bagaimana kita mengasih tahu kepada semut ini? Gak mungkin. Mut, pindah. Ada air datang, mati mut. Ya, tetapi ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Kita jadi seperti ini.
semut. Karena apa? Kita tahu bahasa semut. Kalau Tuhan langsung turun, kalau Tuhan nggak langsung turun ke bumi, manusia akan tahu. Makanya terjadilah air bah. Terjadilah namanya manusia dihukum oleh Tuhan. Tetapi karena Yesus datang serupa dengan manusia, makanya kita dapat bergerilya kembali. Kalau Yesus nggak turun, kita pasti akan mengalami peperangan. Oh, lebih hebat ajaran aku. Oh, lebih hebat doktrin aku. Akhirnya perang di mana-mana. Yesus datang menghadirkan shalom, damai. Seperti halnya Allah, Yesus juga seorang pelayan bagi manusia. Ya, tujuan Yesus untuk jadi pelayan, dia mau sama seperti Bapa. Itu menunjukkan juga dan mengajarkan kita supaya kita pun juga seperti Bapa. Yesus saja mau seperti Bapa. Maka dari itu Tuhan bilang kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hukum ada dua hukum, kasih sesama, kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesama manusia. Karena belas kasihan dan shalom, Yesus mau melayani karena dia ingin menjadi seperti Allah Bapaknya. Yesus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, Bapak. Ya, dia melakukan pelayanan untuk menyelamatkan manusia, untuk menunjukkan jalan. Ya, dengan melayani Yesus ingin menghadirkan shalom. Tujuan hidup ini adalah untuk kita saling mengasihi, dan hasil mengasihi adalah damai sejahtera. Ya, kalau tidak ada damai dalam kehidupan ini, sakit rasanya Bapak Ibu, kemana-mana pun tidak enak. Ya, misalnya saya berantem dengan Alessandro ini, jadi ke gereja pun saya khotbah, begitu jadinya. Damai itu tidak ada. Damai tidak ada. Ya, kita semua adalah pelayan. Pengikut Kristus sudah seharusnya menjadi pelayan. Ingat Bapak Ibu, ada 3 pilar. 3 ditambah 1. Apa itu? Iman, harapan, dan kasih. Kemudian plusnya itu apa? Melayani. 3 pilar plus 1 harus kita miliki. Apalagi kita adalah sekarang banyak setengah dari segala pelayan Tuhan. Harus terapkan iman, harapan, kasih, dan melayani. Ya, minggu lalu juga Bapak Pembina mengatakan, kalau Tuhan sudah menyuruh Anda melayani, ayo melayani. Jangan tunda-tunda. Nanti aja. Ketika masih muda, ya, masih sekolah. Nanti aja Pak, tamat sekolah. Oke, berarti waktu kuliah saja. Nanti aja Pak, tamat kerja, tamat kuliah. Karena kuliah itu banyak kali kesibukan. Masuk lagi di dalam pekerjaan. Nanti saja Pak, sibuk. Hari Minggu pun ibadah, hari Minggu pun kerja Pak. Kalau nggak kerja nanti potong gajinya Pak. Masuk lagi nanti sudah berkeluarga. Aduh, anakku masih kecil, ada yang menjaga Pak. Aduh, suamiku kerja Pak. Aduh, istriku pergi Pak, pergi pulang kampung Pak. Kapan lagi? Akhirnya sudah peot, akhirnya sudah di tempat tidur, akhirnya sudah pakai infus, akhirnya sudah pakai selang di hidung, akhirnya pakai keteter semuanya. Udah, tuh anakku mau melayani, datanglah malaikat kiranya mau menyembuhkan, tapi belum jemput, belum selesai pekerjaan kita. Mau begitu Bapak Ibu? Tidak. Makanya ada satu sarana yaitu gereja, biar kita melayani. Pelayanan di gereja ini membawa kita ke jalan keselamatan, bukan membawa Anda ke jurang maut. Ada doa, ada kebaktian, ada ibadah raya. Mari ikuti. Ya, jangan anggap sepele semua. Ya, jangan nanti sampai tua, sampai tunduk begini mau melayani aku Tuhan, mau melayani aku. Tidak bisa. Tuhan tidak mau orang yang letoy. Tuhan mau orang yang semangat. Tuhan mau orang yang berapi-api, jangan padam. Itu adalah pelayanan.
Jangan ketika udah melayani, maaf ya pakai kursi roda, oh aku melayani Tuhan. Tidak, lagi sehat, kaki bisa berdiri, tangan bisa diangkat, Anda bisa bersuara. Oh tengok Bapak Ibu, di Sumatera Resort sana banyak sekarang yang pakai kursi roda, dan banyak maaf yang bisu. Pakai ini semua, ada mereka alat pengajar gereja pusat kita. Kan mereka rindu. Kita, artinya kita sempurna, kita mendengar semuanya. Mereka tidak, hanya melihat orang berjingkrak-jingkrak, hanya melihat tulisan-tulisan yang ada di layar, hanya melihat tangan. Bersyukurlah kita, ya, bahwa Tuhan sudah melayani, bahwa Bapa sudah melayani, Yesus sudah melayani, kita pun juga. Jangan hanya tahu Yesus juru selamat dan Tuhan kita, tetapi nggak kita terapkan keselamatan itu. Jangan tahu teori saja, tapi kerjakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, bedakan pekerjaan dan pelayanan. Ya, banyak sekarang juga orang menyamakan pelayanan itu dengan pekerjaan. Ya, kalau nggak kerja, nggak bisa makan. Melayani itu kan bingung. Tapi itu tergantung. Ya, tergantung. Kalau di dalam pekerjaan Bapak Ibu, ya kita melakukannya dengan motivasi untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan nafkah dalam sebulan ini. Tetapi dalam melayani kita melakukannya dengan motivasi karena Tuhan. Bedanya ini. Pekerjaan karena kita tidak dapat upah. Layanan karena motivasi karena Tuhan. Kemudian kita hanya fokus memikirkan kesuksesan, maka itu disebut dengan pekerjaan, job. Ya, hanya memikirkan sukses saja lah. Tapi pelayanan kita hanya memikirkan kesetiaan. Tetap berusaha, ya Bapak Ibu, mengerjakan kesetiaan itu di dalam pelayanan. Sama seperti begini Bapak Ibu. Ya, anggaplah kita mau naik tangga. Di dalam pelayanan kita harus pertama kita harus punya beban. Karena apa? Jangan kita seperti kapas. Udah kita naik tangga tiba-tiba ada angin tiup, pus terbang. Lengket lagi ke tangga sebelah. Naik tangga lagi, tak pus terbang ada angin. Lengket lagi tangga sebelah. Ketika kita naik tangga, kita harus punya beban biar angin itu tidak membawa kita kemana-mana. Dan sampai puncaknya, ketika beban kita itu sudah kita angkat, kita akan melihat dari atas segala yang di bawah itu. Karena apa? Kalau nggak ada beban di dalam pelayanan, gitu-gitu aja. Banyak teman saya pemusik, ya, skillnya jago-jago semua di Medan ini. Tapi apa? Comot sana, comot sini, comot sana, PK-nya lebih besar. Enak musiknya, alatnya lebih keren. Ini enak. Datang lagi sama tuan yang lain. Di sana gembalanya lebih keren. Di sana gembalanya tiap minggu makan terus. Di sana gembalanya asal ada pengerjaan dikasih uang terus. Enggak bisa kita harapkan manusia. Kami semua manusia yang melayani di gereja di manusia. Yang kita harapkan Tuhan. Maka dari itu bedakan pekerjaan dan pelayanan. Pekerjaan sekali lagi motivasi untuk sukses. Pelayanan tujuannya untuk kita menjadi setia. Ya, kita kerjakan kesetiaan itu. Tuhan senang dengan orang setia. Dan Tuhan senang dengan orang yang tertanam. Ya, jangan kita seperti tumbuhan yang cabut sana baru pindahkan ke pot sini biar lebih bagus kelihatannya. Cabut sana biar nanti lagi tanahnya atau pupuknya. Cabut sana akhirnya nggak tumbuh-tumbuh. Ya, akhirnya nggak tumbuh-tumbuh.
Itu aja terus. Akhirnya mati, lahir, padamlah rohnya. Kita berhenti melakukan sesuatu karena tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Itu pekerjaan. Kalau di dalam pelayanan, ya, kita melakukannya meskipun tidak ada orang mengucapkan terima kasih ataupun tidak ada orang menghargai pelayanan kita. Tapi kita tetap setia melayani Tuhan. Kalau dalam pekerjaan ada orang menyakiti kita, ada orang yang tidak mengucapkan terima kasih atas pekerjaan kita, kita keluar atau kita pergi. Oh, macam hebat kali kau. Artinya job say thank you. Itu pekerjaan. Tetapi dalam pelayanan tidak. Apapun perkataan orang, apapun kejadian, itu semua untuk Tuhan. Bukan untuk dia, bukan untuk ini, bukan untuk itu. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Kita sulit menikmati apa yang kita lakukan. Kita akan berhenti melakukan atau keluar bila dikritik orang. Itu di dalam pekerjaan. Ya, nggak tahan keluar. Kalau dalam pelayanan kita semakin menikmati apa yang kita lakukan. Ya, meskipun dikritik habis-habisan. Ya, itulah perbedaan pekerjaan dan pelayanan. Maka dari itu Bapak Ibu sebenarnya bukan enak melayani, tetapi beban. Tapi itu merupakan satu beban yang berat. Tapi hasilnya sukacita. Ya, sukacita. Kami pernah waktu ke Malaysia kemarin sama Mama Leren, ada kerjaan. Jadi saya nangis di kamar. Jadi bingung teman saya sebelah laki-laki. Kenapa kau nangis? Ini hari Minggu. Karena 2 minggu kami nggak pulang ke Medan karena pekerjaan itu. Iya, sedih nggak melayani Tuhan, sedih nggak ke gereja. Karena nggak tahu gereja di situ, gereja sana ortodoks. Jadi kami nggak tahu ibadah, dan itu pun gerejanya kalau mereka sembunyi-sembunyi. Pakailah langsung saya download live streaming di apa Medan Plaza. Nah, sakit rupanya kalau nggak ibadah itu. Kalau kita sering sudah melayani, sudah sering beribadah, tiba sekali di telepon nama dia. Aku sedih lah, kenapa? Aku kangen melayani, kangen gereja. Sama aku juga. Orang yang sudah tertanam, orang yang sudah setia melayani, kalau nggak melayani atau beribadah, ada satu perlindungan. Yang ini Tuhan suka. Orang yang benar-benar rindu, bukan orang yang formalitas. Yang tadi saya katakan, melayani karena setia atau karena ketakutan. Melayani gereja bukan karena biar banyak perkumpulan kita. Melayani atau datang ke gereja bukan untuk membuat kita menjadi banyak kawan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau baik hubungan kita dengan Tuhan, manusia itu juga baik. Jadi hari Jumat lalu, Jumat atau Kamis, saya bilang sama pemusik, saya tidak bisa lagi, artinya membackup semua. Artinya gini, saya itu adalah sekarang dua gembala di tempat ini. Saya menangani jemaat, saya menangani musik, saya menangani ini dan itu. Gak mungkin saya kepala dan gak mungkin saya kerjakan semua dengan kepala. Harus saya punya tangan, badan dan kaki. Jadi sebelumnya saya bingung cari ketua departemen musik di tempat ini. Jadi saya tanya, nilai Sandro ini sudah 2 tahun juga bersama kita. Saya bilang tahun lalu, saya aja lah, enggak, belum siap boleh, oke nggak apa-apa. Si Robin juga kemarin nggak siap juga. Aku masih kangguru, loncat sini kata. Oh silakan. Jadi ini keputusan kita bersama dan kita pilih dengan pilihan suara. Jadi puji Tuhan, ya. Video Tobing sudah kita tetapkan menjadi ketua departemen musik di gereja ini. Jadi kita nanti berdoa bagi dia, ya, kita urapi dia. Artinya biar ada suasana baru dalam musik ini. Ya, memang saya kepingin gini, kalau bisa lahir juga lah yang seperti saya.
bisa main piano, bisa gitar, bisa bass. Kawan juga bisa, ya kan? Nah, bisa. Artinya ini juga pemain gitar aslinya. Saya pun juga pemain gitar, ya, tapi di Bandung. Jadi sebenarnya ini saya sudah kenal dengan dia, ya, sudah kenal lama. Sejak kami buka pelayanan di Millennium kemarin. Jadi saya cerita sedikit. Ini memang orang setia. Ini orang setia. Jadi saya bawa dulu waktu saya ngeband. Jadi dulu dia kepingin melayani Karismatik. Dia lahir di HKBP. Jadi kepingin dia melayani seperti di Karismatik. Pernah daftarkan diri di musik di Krakatau, gereja apa? Yang ditolak dia. Ya, ditolak. Di Krakatau. Jadi ketika saya menawarkan pelayanan, mau lah. Pas pula gereja kita kemarin tuh orang pemain gitar. Jadi anak ini pun orangnya lincah. Sikit-sikit lihatnya main piano, saya ajarin. Tetapi sayangnya Bapak Ibu ada satu masalah, saya tinggalkan dia. Usama ikut raja dulu. Saya tinggal makanya, kau kemana? Kau bawa aku pelayanan, tiba-tiba kau tinggalkan aku lagi. Nah, sekarang nggak lagi, dia bilang. Artinya kita sudah tahu dan teman-teman di sini pun sudah memiliki, artinya dia punya kompetensi dalam musik ini. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, dan kita berdoa untuk dia biar dia meneruskan pelayanan di dalam departemen musik ini. Karena mungkin semua saya pegang, ya semua saya pegang sebenarnya bisa, tetapi itu tidak aktual. Ya, bagi seorang pemimpin harus ada memang cabang-cabangnya, harus ada namanya orang-orang yang mendukung. Ya, karena tiap minggu saya tanya, saya kasih lagu, nah, jadi pikiranmu ya. Ya, jadi berkat dari orang yang melayani Bapak Ibu sangat besar. Ya, saya melihat, saya kasih contoh orang-orang sini saja deh, ya, orang sini saja. Ya, terlebih dari keluarga. Ini adik saya Joshua ini. Dulu setelah tamat, kami sudah lama memang melayani. Ya, setelah tamat dia bekerja di salah satu tempat jaksa di pengadilan negeri. Dan akhirnya karena gaji sedikit pindah Jakarta. Jakarta saat itu Covid, pulang lagi dia. Udah berapa bulan nganggur kemarin, setelah dari Jakarta 3 bulan. Tapi dia cari terus. Puji nama Tuhan, ya. Puji Tuhan, dia sekarang menjadi pegawai tetap di Prakindo. Aturannya dia bisa pergi melalang buana ke seluruh Indonesia karena status pekerjaan. Tapi Tuhan mau dia di sini. Tuhan kasih, karena apa? Di Medan susah kali orang yang pekerjaan, apalagi lulusan Nomensa. Ya, susah sekali. Lulusan apa? Nomensa. Aduh. Coba Anda ke Jakarta, Anda keluar kota, Nomensa dihormati sekali. Diterima. Dari mana? Nomensa. Oh, udah, tak usah lagi coba-coba, kata. Nggak usah lagi testing, kata. Begitu juga dengan adik ipar saya Claudia. Hampir setahun dia nganggur. Menunggu apa kepalanya? Ya, suntuk juga dia. Puji Tuhan sekarang jadi manajer Kota Medan, JNT. Karena penantian. Orang melayani, jangan takut. Tuhan kasih apa yang diperlukan. Itu adalah bayar Anda. Memang di balik laptop ya. Tapi kalau nggak ada dia, kita nggak bisa melihat ini. Ya, Coki, ada pemain bass Coki, dia akan datang. Jadi saya dulu ajak dia melayani ragu-ragu. Karena apa? Sebelumnya dia adalah Coki. Kalau nggak ada Coki, saya nggak bisa jadi pemain musik. Sampai sekarang, Coki yang kecil-kecil orangnya. Karena apa? Coki ini ngajarkan teman saya, tetangga saya yang muslim main musik, main gitar. Ya, diajarinnya main gitar. Biar Coki ini, dan artinya kawan ini pandai main gitar. Kawan saya yang muslim ini juga mengajari saya main gitar. Sejak dari itulah
kami belajar. Singkat ceritanya, saya ajak si Coki, ayolah coy, bantu gereja, soalnya gereja kosong main bass, gak ada pula main bass. Oh, pemain gitar dulu. Oke. Itu belum ada pekerjaannya. Ya, belum ada pekerjaan si Coki ini. Tapi setelah setahun, puji Tuhan, ada pekerjaan tetap. Iya coy, berkat melayani ada. Saya jujur Bapak Ibu Saudara terkasih, BK di sini sangat kecil. Tapi puji Tuhan, saya punya rekan-rekan pemusik semua menerima padanya. Penting untuk melayani. Dan saya sangat tertegun. Ini satu pemain gitar-gitar, ya, setahun lebih ya di sini melayani ya. Puji Tuhan, dia punya usaha sekarang. Apa namanya? Hidroponik, sayur hidroponik. Sayur apa? Sayur hidroponik. Sayur hidroponik. Udah berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Tahu nggak sekarang? Sekarang pakai keselayan di Smartco, RCW. Tuhan memulai langkah anak Tuhan. Kalau benar-benar cari Tuhan. Ini salah satu contoh tempat kita. Kalau betul-betul mencari Tuhan, betul-betul melayani Tuhan, semua yang tak pernah kita pikirkan dijawab Tuhan semua. Amin. Gak pernah terpikirkan gitu kan ya? Gak pernah. Tuhan akan memulai semua. Jadi saya bilang juga dengan Spido, memang pergumulan saat ini dia adalah orang tuanya, bapaknya, dia mengalami sakit jantung. Ya, nanti jantung asam urat kan ya? Asam urat. Sebenarnya dia bekerja sebelumnya di Kalimantan. Karena mereka 2 bersaudara, akhirnya dia minta disuruh pulang. Karena dia laki-laki paling besar. Ayo pulang kan, jaga bapak. Jadi aturannya dia berusaha bekerja di Kalimantan sana. Jadi pulang dia, ini proses tujuan Tuhan. Kalau kau ambil ini jabatan ini, ada berkat baru. Ya, sama. Amin. Jadi Bapak Ibu, semua ketika kita melakukan pekerjaan dalam pelayanan ini untuk Tuhan dengan motivasi yang baik, ingat Bapak Ibu, Tuhan akan membalasnya. Ya, Tuhan tidak mau berhutang dengan kita. Amin. Maka dari itu saya menghimbau dan mengajak untuk benar-benar dan serius Bapak Ibu semua untuk melayani. Nanti setelah pulang ibadah, saya ingin mengadakan rapat sebentar saja untuk evaluasi kita dalam pelayanan. Karena sebentar lagi, tinggal sebulan lagi kita akan menutup tahun 2021 dan kita akan merancang tahun depan itu bagaimana pelayanan kita. Karena kita nggak mungkin stagnan ini terus, ya. Jadi saya ambil di sini ada 3 contoh pemimpin di dalam Alkitab. Mari kita buka di dalam Nehemia pasal 5 ayat 18. Nehemia dia melayani dengan tulus. Ya, salah satu contoh pemimpin sosok inspiratif yang disediakan sehari atas tanggungan itu ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Nehemia adalah orang buangan, ya, dia adalah orang buangan dan merupakan salah satu tawanan yang cukup beruntung. Dia bekerja di kerajaan, dia menyediakan minuman bagi raja. Karena dia saking sayangnya terhadap kotanya Yerusalem, dia meminta pada raja untuk kembali ke Yerusalem. Dan luar biasa Bapak Ibu, dia minta menjadi pemimpin di situ. Akhirnya raja menyetujui karena kebaikan hatinya, karena dia sering melayani raja tersebut. Akhirnya jadi bupati. Tetapi yang luar biasanya Bapak Ibu, dia adalah seorang pemimpin yang tidak mau menekan rakyatnya. Dia adalah seorang pemimpin yang mau terjun, karena waktu itu Yerusalem sedang tertekan.
Tidak ada masalah. Artinya Yerusalem itu perlu pemimpin yang baru, perlu pemimpin yang memiliki inspiratif. Akhirnya Nehemia melakukan perubahan, tetapi banyak pengikut-pengikutnya itu di bawah bupati itu tidak suka dengan dia. Tetapi dia mengerjakan terus pekerjaan itu. Dia tulus, akhirnya apa? Yerusalem bangkit kembali di bawah pemimpinan dia sebagai bupati. Kita belajar dari Nehemia. Kalau melayani itu harus dengan tulus. Seorang pemimpin kalau tidak tulus tidak akan bergerak semua visi dan misinya. Seorang pemimpin melakukan sesuatu itu hanya untuk dirinya sendiri. Apa yang dikerjakan, apa yang dipimpinnya itu akan hancur. Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, Nehemia merasa mengkhianati rakyat kalau dia mengambil semua yang ada disediakan di dalam statusnya sebagai bupati. Dia tidak mengambil semuanya karena dia tahu seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Karena Tuhan juga seorang raja, dia juga melayani. Kedua, kita melihat dari salah satu contoh Musa. Mari kita buka di Keluaran 17 ayat 4. Kita baca dari Musa. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat tabah. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan ke bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Apa yang terjadi saat itu? Mereka setelah keluar dari tanah Mesir, mereka pergi jalan mengelilingi padang gurun. Dan akhirnya mereka kehausan. Bangsa Israel adalah bangsa yang suka mengeluh. Ya, sebelumnya ketika keluar dari tanah Mesir, mau melewati air laut saja, bangsa itu mengeluh. Lebih bagus kau bawa kami ke Mesir lah, Musa. Daripada sini kami mati tenggelam, bagus kami jadi budak Mesir aja. Itulah pernyataan orang yang tidak beriman. Tapi Musa dengan tabah mengatakan, percaya Tuhan tidak akan meninggalkanmu ketika dia mengangkat tongkatnya ke belah laut itu. Tetapi bangsa Israel pun sudah dikasih Tuhan tunjuk dengan mukjizat seperti itu, masih tidak bersyukur. Ketika keliling mereka di padang gurun, mereka kehausan, mereka mengancam Musa. Seperti ini juga menunjukkan kita sebagai umat Kristen. Padahal Tuhan selama ini sebelumnya menolong kita, tapi kita tetap mengeluh. Ya, Tuhan, kenapa hidupku begini? Padahal kita sudah lihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Tetapi dengan ketabahan Musa, dia tanya sama Tuhan. Seorang pemimpin harus bertanya kepada Tuhan. Ketika kita sudah melayani dan kita tersendat, bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan Tuhan? Tuhan kasih jalan. Jangan juga tongkatnya, dibuburkan yang ke dinding itu. Warna air. Tuhan tak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tak pernah meninggalkan umatnya. Kita tahu, ya, Musa adalah bapak pendiri, pemimpin besar bangsa Israel. Musa merupakan adalah bapak di mana dia merupakan keturunan dari Mesir yang diambil oleh orang Mesir. Diangkat menjadi panglima perang. Gara-gara Musa lah bangsa Israel pandai berperang. Gara-gara Musa lah melatih bangsa Israel berperang, mereka tidak takut lagi. Ya, kelebihan Musa adalah dia dekat dengan Tuhan, dan Musa adalah salah seorang yang dapat berjumpa dengan Tuhan. Jadi Musa menghadapi orang-orang yang tidak puas dan menggerutu terhadap kondisi yang ada dan masih bermental kanak-kanak. Itulah bangsa Israel. Kalau Anda merasa mental Anda seorang dewasa, Anda tetap maju apapun keadaannya. Pelayanan Anda itu tetap berdiri dan tidak padam. Jangan padam. Sebenarnya 2 minggu lalu kita hampir padam sebenarnya. Saya melihat rasa saya, 2 minggu ini sikit terus. Tapi saya lupa ayatnya, dikatakan di sini, jangan padam. Tetap kobarkan apimu, apapun itu. Puji Tuhan. Ya, sekarang kita lihat sendiri.
Nah, kemudian di sini kita melihat ketabahan Musa dalam memimpin bangsa Israel. Yang pertama tadi tulus seperti Nehemia, sabar seperti Musa. Harus kita miliki. Yang ketiga, kita belajar dari Paulus. Kita belajar dari Paulus melayani dengan sukacita. Ya, kalau nggak sukacita kalau kita melayani, aduh banyak kali keluhannya loh. Kita buka di Filipi pasal 1 ayat 18 sampai 19. Filipi pasal 1 ayat 18 sampai 19. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Oke, sekali lagi. Belum semua. 1, 2, 3 ya. Tetapi tidak mengapa, sebagaimana juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. 19. Karena aku tahu bahwa kesukaan saya ini adalah keselamatan oleh Roh Yesus Kristus. Ya, kita tahu Paulus adalah rasul bangsa-bangsa. Seorang Farisi yang sangat obsesif sekali. Kemudian rasul dan pelayan Kristus karena perjumpaannya dengan Kristus di jalan. Ya, mengapa dia setia melayani Paulus? Karena Paulus ingin menjalankan tugas dari Allah. Dia tahu tugasnya. Karena sebagai orang Yahudi baru dia sadar sangat berarti bagi Allah ketika ia mampu menjalankan kehendaknya. Kemudian dalam mengapa dia setia melayani dalam penderitaannya juga Paulus merasakan kehadiran Allah. Karena kalau dia tidak menderita, dia tidak melihat pertolongan dari Tuhan. Itu Paulus. Untuk menghindari rasa mengeluh. Ya, karena minggu lalu pun ada ayatnya di Amsal kalau nggak salah, pembina mengatakan di Alkitab di sini tertulis orang suka mengeluh atau membanjiri tempat tidurnya dan membasahi tempat tidurnya setiap malam. Karena pelayanan itu harus diselingi dengan sukacita. Ya, tetap bersukacita sekalipun menderita. Itu prinsipnya Paulus. Jadi Bapak Ibu, kita menjadi seorang pelayan, yang pertama harus menjadi seorang pelayan yang tulus. Yang kedua harus menjadi seorang pelayan yang tabah. Yang ketiga terakhir harus menjadi seorang pelayan yang sukacita. Ya. Jadi di dalam pelayanan Paulus banyak pesaing-pesaing Paulus yang tidak suka dengan pelayanannya. Karena apa? Sejak Paulus di penjara, karena Paulus di penjara dan dalam tekanan itu, dia menemukan salah satu pelayanan baru, yaitu pelayanan di penjara. Maksudnya kalau Paulus itu tidak mengalami tekanan di dalam penjara atau ditangkap kemarin, saya rasa ini tidak ada namanya pelayanan di penjara. Karena itulah banyak gereja-gereja sekarang melakukan pelayanan di penjara karena Paulus. Ada duanya kan? Ketika ada tekanan datang, akan jadi berkat untuk seterusnya. Jadi harus kita teladani sikap dari 3 tokoh yang tadi yang saya katakan tadi. Jadi kesukaran, penderitaan dan perlawanan ketika melayani bukanlah tanda kegagalan Bapak Ibu. Ya, ditinggalkan pun juga bukan artinya kita itu kegagalan. Ya, sebaliknya semuanya itu adalah tanda keselamatan. Jadi pagi hari ini kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Melayani kita harus menderita, bukan hanya sukacita saja datang ke gereja, pulang siap itu tidur, siap itu minggu depan lagi gereja melayani, bukan itu, tapi menderita waktu, uang, tenaga. Ya, maka dari itu mari Bapak Ibu kita menjadi seorang pelayan yang tabah, jadi seorang pelayan yang tulus, jadi seorang pelayan yang sukacita. Saya berharap di tempat ini
akan lahir orang-orang seperti ini semua dan dibentuk di dalam iman, pengharapan dan kasih. Amin. Saya undang Ibu Tobing, kita berdoa untuk dia pada hari ini. Jadi hari ini saya sebagai gembala akan melantik dia. Ayo pemusik semua. Lantik dia sebagai, ayo mari nanti berdiri Bapak Ibu, ketua pemusik di gereja kita, GBI Batu Sebroto Jemaat Golden King. Jadi pagi hari ini biar saya kasih tempat pengurusan jabatan musik pada beliau. Mari kita berdoa, sebelum berdoa kita akan pujian. Oh, pada hatiku penuh dengan takut. Siapapun itu hanya berdoa, ya kuasa Tuhan mengalir. Ayo, tarik.
Haleluya. Ayo. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, dengan minyakmu. Penuhiku, penuhiku. Ayo siapa lagi yang mendoakan? Dia rindu istrinya kembali. Engkau memberikan dia tulang yang kuat, Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menghiburnya. Engkau memberikan jalan keluar bagi keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, Tuhan, bagi pulang kami di tempat ini, Bapa. Kakek kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Engkau telah memberikan umur yang panjang bagi beliau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau masih membuat dia berdiri sehat dan kuat, Tuhan. Kami meminta, Bapa, berkat baru bagi bulan kami, Bapa. Engkau memberikan kesehatan dan umur panjang, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, malaikat surgawi berjaga-jaga atas bulan kami. Kami berdoa, apapun segala penyakit-penyakitnya di masa tuanya ini, Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, sampai memukir rambutnya, Tuhan, dia tetap mengandalkan Engkau, Bapa. Roh Kudus, Engkau memenuhi dia di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, Rabbus, nama Tuhan, nama Tuhan, oh, Bapa mati dalam Rabbus. Dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Penuhi. Ada lagi? Jangan takut. Ada lagi? Tidak ada ya? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, Tuhan.
pagi menjelang siang ini. Sukacita Engkau melimpahkan bagi kami tempat ini dalam ibadah kami, ibadah raya kami. Terima kasih Bapa, Bapa telah selesai mendengarkan firman-Mu. Yang firman-Mu ini tadi Bapa mengajarkan kami untuk menjadi seorang pelayan yang sungguh-sungguh, menjadi seorang pelayan yang tulus, menjadi seorang pelayan yang tabah, menjadi seorang pelayan yang sukacita Bapa. Maka dari itu kami perlu Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami. Roh Kudus-Mu kami perlukan untuk membawa kami dari satu hikmat ke hikmat lain dalam melayani. Engkau memberkati jemaat-Mu dan pengerjaan-Mu tempat ini Bapa. Kesehatan, pekerjaan, usaha mereka, anak, cucu dan masa depan Aba serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan. Amin. Kita akan memberikan persembahan umum dan persembahan Natal untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan perpuluhan. Silakan berikan persembahan ke depan. Sebelum itu mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan Yesus terus mengalir Bapa di setiap kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, tadi kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus kami berkati hamba-Mu yang telah memberikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tadi Tuhan Yesus bisa kami terapkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami menjamah tangan-tangan yang memberikan persembahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terbangnya bersyukur surgawi, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Acara kebaktian kami sudah di penghujung acara kebaktian Tuhan. Kau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini, dan kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah pujian di rumahmu tempat ini Bapa. Dan Kau bertata di tengah-tengah pujian, kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang baru Tuhan taruh di hati kami masing-masing Bapa.
Bahkan ketika lewat kebenaran firman-Mu, kami juga diingatkan hari ini Bapa. Dengan satu tugas pelayanan Tuhan siapkan bagi setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu ketika firman-Mu ditaburkan bagi kami semua di tempat ini, biarlah hati kami terbuka dan mengerti Bapa. Ketika ada satu beban Tuhan taruh di hati orang setiap percaya, itu boleh kami bawa dalam kehidupan kami, melayani-Mu Tuhan. Terima kasih kita mengingatkan kembali bagi kami semua di tempat ini ada sesuatu yang baru, ada semangat yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru Bapa. Terima kasih berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi dia terus Tuhan untuk melayani lebih sungguh lagi Bapa. Beri dia hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan. Engkau memimpin dia hari demi hari Bapa, sehingga lewat pelayanan Tuhan dimuliakan Bapa. Engkau berkati sebagai gembala di tempat ini. Pimpin dia Bapa, beri dia visi dan misi ke depan dalam melayani Tuhan, dalam membangun rumah Tuhan Bapa. Terima kasih berkati seluruh keluarganya, berkati anak dan istrinya Tuhan. Cukup segala kebutuhan mereka. Biarlah berkat baru mengalir atas nama-Mu Bapa. Terima kasih buat semua jemaat yang boleh hadir pada hari ini Tuhan. Mereka datang memuji menyembah Tuhan di tempat ini Bapa. Dengan satu kerinduan Bapa. Di malam hati setiap jemaat di tempat ini Bapa, diberkati hari ini Tuhan. Dengan berkat sukacita yang baru, damai yang baru Tuhan. Bahkan berkat-berkat yang lain ada pada mereka Bapa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan berkati, anak-anak mereka, cucu mereka Tuhan berkati, cukupkan semua keperluan hamba-Mu Tuhan. Di tempat ini jemaat-Mu Bapa, perlindungan-Mu sempurna bagi tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat para pemimpin kami Tuhan. Berdoa bagi hamba-Mu Bapak Insinyur Niko Harjo sebagai Kepala Pembina di Jakarta. Juga berdoa buat para pembina kami di Medan, Bapak R. Bambang Corak beserta keluarga, Bapak Edi beserta keluarga Gembala Sidang Tuhan. Kami berdoa Bapak Jansen Lase. Kami berdoa buat Bapak Joshua Giting. Kami berdoa pembina kami dan Bapak Priwatis Tepung. Juga berdoa bagi Gembala Bapak Tanungkan Ringan Tuhan. Kami serahkan semua hamba-hamba dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin mereka, memegang mereka Tuhan, menuntun mereka dalam melayani Tuhan. Biar kiranya segala kecukupan, kekuatan kesertaan jadi milik hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Makasih kami serahkan gereja dalam tangan Tuhan Bapak. Kami perlu sesuatu yang baru untuk gereja-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat yang baru, tempat yang baru Tuhan. Kebutuhan Bapak yang baru di gereja ini Tuhan. Kami serahkan gereja dalam tangan Tuhan. Dimana Tuhan masuk Tuhan rencana Tuhan. Tuhan pimpin gereja ini Bapak. Karena Tuhan pemimpin sebenarnya bagi gereja ini Tuhan. Satukan kami semua dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Ketika kami membawa gereja ini dalam pelayanan demi pelayanan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati kota kami Medan. Berkati bangsa kami. Berkati negeri kami Indonesia Bapak. Pemimpin kami diberkati Bapak. Dari Presiden Jokowi bersama wakilnya dengan jajaran pejabat dari yang tertinggi sampai yang terendah Bapak. Kau berkati semua Bapak. Biarlah semua ini dengan menjadi takut kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan bangsa ini Bapak. Tuhan akan menjaga bangsa ini, melindungi bangsa ini. Bahkan bangsa ini boleh kembali kepada Tuhan Bapak. Bapak terima kasih Bapak buat rencana Natal di gereja-Mu. Kami serahkan Bapak rencana Natal anak dan Natal umum. Semua kami serahkan kepada Tuhan. Segala kebutuhan di gereja di Natal Tuhan yang cukupkan dalam nama Yesus Tuhan. Semua boleh berjalan dengan baik dalam nama Yesus Bapak. Terima kasih buat hamba-hamba yang hari ini melayani. Baik WL Singer pemain musik, Engkau berkati mereka. Selagi mereka masih muda Tuhan, Kau menuntun menyertai mereka, memberkati mereka. Apa yang mereka kerjakan pun berhasil dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Karena kami percaya berkat-Mu bagi yang melayani Tuhan Bapak. Terima kasih buat hari ini kami mengangkat tangan kami berdoa buat kota Kudus Yerusalem. Salam Yerusalem. Diberkatilah puri-puri-Mu, diberkatilah tembok-Mu, dan biarlah orang yang mencintai-Mu dapat sentosa, dan biarlah berkat Yerusalem ada pada bangsa kami Tuhan, ada pada kota kami, pada gereja kami, pada kami semua dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Terima kasih. Kami serahkan seminggu ke depan perjalanan aktivitas kami. Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau cukupi, Engkau lindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum pulang kami akan menerima berkat daripada-Mu. Kita akan kedua tangan kita. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah
Bergantilah masa depan dan keluarga. Pulanglah dan bawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus